Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Para ayah dan juga para ibu, apa kabar di sore hari ini? Semoga keletihan kita saat bekerja di luar atau keletihan para ibu saat mengerjakan pekerjaan rumah tangga bisa diobati atau terobati dengan aktivitas yang dilakukan oleh anak-anak kita semua. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kembali lagi dalam Quranic Parenting. Sekarang adalah seri yang ketiga, yang mana ini diambil dari channel Telegram Asy-Syaikh Dr. Hakimuddin Salim. Beliau adalah doktor dalam bidang tarbiyah Islamiyah, dan materi yang kita angkat pada kajian keluarga sakinah ini merupakan materi yang beliau sampaikan dalam channel Telegram beliau. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang qudwah sholihah, teladan yang sholih, teladan yang baik. Seringkali kita dapati atau seringkali kita mendengar dari keluarga kita tentang kenakalan atau ketidakaturan atau ketidakdisiplinan dari anak-anak. Orang rumah atau istri atau kakak atau yang diberikan tanggung jawab itu mengatakan, ya sudah aku kasih tahu berkali-kali. Ketika ditanya, "Mah, kenapa anaknya tidak atau belum mandi jam segini?" Si ibu bilang, "Udah aku suruh mandi dari tadi, cuman dia nggak mau nurut." Atau ketika seorang ayah mendapati anaknya di jam belajar itu malah main-main. Kemudian yang menjadi sasaran lagi-lagi adalah ibu. Kok anaknya nggak diajak atau tidak disuruh belajar? Si ibu pasti bilang, "Sudah aku suruh, udah aku kasih tahu berkali-kali, tapi dia tidak mau menurut." Nah, di sini anak menjadi kambing hitamnya. Ibu jadi sasaran kemarahan jadi sasaran kemarahan dari ayah. Ayah merasa sudah mencari nafkah di luar, dia berharap keluarganya baik-baik saja. Masakan sudah siap, anak-anak sudah wangi, anak-anak duduk di meja belajar masing-masing, atau anak-anak menghafalkan Al-Quran. Akan tetapi, apakah seperti itu pendidikan yang sebenarnya? Tidak. Maka kita akan bahas apa yang ditunjukkan oleh Al-Quran dalam qudwah hasanah dan qudwah sholihah. Mendidik anak dengan keteladanan yang baik. Akan tetapi, ayat yang kita bawa ini tidak secara langsung menunjukkan hal itu. Akan tetapi kita akan mentadabburinya agar kita sampai ke sampai ke qudwah hasanah atau qudwah sholihah itu. Ayat yang kita angkat pada pertemuan kali ini adalah surah Yusuf ayat yang ke-38. Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan tentang Yusuf alaihi salam ketika berada di penjara dan ia mendakwahkan orang-orang yang ada di penjara tentang tauhid. Allah menceritakan tentang ucapan Yusuf alaihi salam dalam surah Yusuf ayat yang ke-38, "Wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub ma kana lana an nusyrika billahi min syai'." Terjemah tafsiriyahnya, terjemah secara umumnya, Allah menceritakan tentang Yusuf, yang mana Yusuf mengatakan, "Dan aku mengikuti agama bapak-bapakku, yakni Ibrahim, Ishak, dan Yakub. Tidaklah patut bagi kami, para nabi, mempersekutukan sesuatu apapun kepada
Allah Azza wa Jalla. Di ayat ini kita akan sedikit mengambil satu pelajaran dari kisah Yusuf alaihi salam, yang mana kisah Yusuf alaihi salam di dalam Al-Quran Allah sebutkan sebagai ahsanal qasas, sebagai kisah yang paling baik. Di antara kisah-kisah yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, kisah yang paling baik yang Allah ceritakan adalah kisahnya Nabi Yusuf alaihi salam. Bukan karena plot ceritanya yang meliuk-liuk, bukan karena tokoh-tokohnya yang spesial, bukan hanya karena itu saja, ya. Bukan cuma karena konflik yang ada di situ, akan tapi kisah yang ada di dalam kisah Yusuf mengandung banyak sekali pelajaran-pelajaran kehidupan, pelajaran-pelajaran yang menuntun kita menuju jalannya Allah Azza wa Jalla. Kita lihat apa yang diucapkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala ketika mengomentari ayat ini. Beliau mengatakan yang artinya, begitulah kondisi orang-orang yang mengikuti jalan petunjuk, mengikuti teladan para nabi, dan berpaling dari jalannya orang-orang yang zalim. Begitulah kondisi orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus, jalan petunjuk, meneladani jalannya para nabi, dan menjauhi jalannya orang-orang yang zalim. Hal itu membuat dirinya mendapatkan petunjuk dari Allah Azza wa Jalla, dan Allah berikan ilmu yang tidak diberikan kepada orang lain, dan Allah jadikan dia pemimpin yang diteladani. Ada satu kata menarik yang dituliskan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, yakni meneladani jalannya para nabi. Kemudian beliau memberikan closing statement dengan mengatakan, siapapun yang mengikuti jalannya para nabi atau meneladani mereka dan menjauhi jalannya orang-orang zalim, Allah akan berikan petunjuk. Allah akan berikannya ilmu. Allah Subhanahu wa taala akan menjadikannya pemimpin yang diteladani. Ada satu faidah di sini yang baik, yakni siapapun yang mengikuti orang baik kemudian meneladaninya, maka orang itulah yang nanti Allah Subhanahu wa taala akan pilih menjadi seorang pemimpin. Ketika toh dia tidak memimpin dalam suatu lingkup yang besar, akan tapi dia pasti akan memimpin di lingkup yang kecil, yakni keluarga. Dan kemudian dia akan diteladani. Maka dari itu, ahibati fillah a'azzani Allah wa iyyakum, kita sebagai orang tua, kita sebagai seorang ayah, dan juga para istri sebagai seorang ibu, hendaknya mengikuti jalannya orang-orang baik. Hendaknya menyibukkan diri mempelajari bagaimana orang-orang sukses dalam Islam dalam mendidik anak-anaknya, dalam mendidik generasi Islam. Bayangkan satu daerah yang tidak ada sungai, tidak ada perkebunan kecuali hanya perkebunan kurma. Daerah yang kecil, yang tidak dilirik oleh manusia pada zaman itu, yakni Hijaz, Mekah, bisa menyebarkan dakwah ajaran tauhid agama Islam ke seluruh antero negeri, bahkan mengalahkan dua negeri yang berjaya dan berkuasa, yakni negeri Persia dan negeri Romawi. Tentu di sana ada rahasianya. Tentu di sana ada pelajaran-pelajaran yang syarat makna dalam mendidik generasi yang akan datang. Maka dari itu, pelajaran pertama, hendaknya bagi kita para ayah, para ibu, untuk meneladani bagaimana mereka mendidik generasi yang akan datang. Kita sibukkan terlebih dahulu mendalami bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat, kemudian para tabi'in memberikan pendidikan kepada anak-anak mereka. Kemudian yang selanjutnya, ahibati fillah a'azzani Allah wa iyyakum,
Dalam kisah Yusuf alaihi salam, kita lihat bagaimana kemantapan hati Yusuf. Ketika mengatakan, wattaba'tu millata abai Ibrahim. Dan aku mengikuti ajaran nenek moyangku Ibrahim. Wa Ishak, dan juga Ishak, dan ayahku yakni Yakub. Ketika beliau berada di daerah yang mana di sana banyak kemusyrikan. Bagaimana bisa Yusuf alaihi salam berkata dengan semantap itu, aku mengikuti agama nenek moyangku, agamanya Ibrahim, agamanya Ishak, dan agama ayahku yakni Yakub, untuk tidak menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Bagaimana mungkin? Juga kisah di mana beliau dicemplungkan atau dicebloskan ke dalam sumur. Dan itu tidak membuatnya depresi, tidak membuatnya gila, tidak membuatnya bunuh diri. Dan ketika Yusuf alaihi salam dijual dengan harga yang sangat murah dan dijadikan sebagai budak, kemudian akhirnya dibeli oleh salah seorang dari keluarga bangsawan. Kemudian dia diganggu oleh istri dari bangsawan tersebut dan bisa menahan gangguan itu. Bagaimana mungkin seorang Yusuf alaihi salam bisa melakukan hal itu padahal dia sedang tidak berada dengan keluarganya. Sudah tidak atau sudah jauh dari lingkungan nabawi, lingkungan islami. Bagaimana mungkin itu terjadi? Nah, di sini adalah titik pembahasan kita. Bagaimana seorang Yusuf bisa mantap dengan ketauhidannya, bisa menolak ajakan zina dari orang yang cantik, dari wanita cantik dan kaya, bisa tidak depresi, tidak gila, ketika dia dibuang dan dicampakkan oleh saudara-saudaranya, kemudian dijual dengan harga yang murah sebagai budak. Yang mana pada waktu itu beliau berusia muda. Maka jawabannya adalah ahibati fillah azanillahu wa iyyakum, setelah taufik tentunya hidayah dari Allah dan izin dari Allah Azza wa Jalla, itu merupakan buah dari keteladanan yang beliau ambil dari ayahnya yakni Yakub alaihi salam. Kenapa bisa Yusuf sedemikian tabahnya? Kenapa bisa Yusuf sedemikian kuat imannya dan tauhidnya? Setelah taufik dari Allah Azza wa Jalla, itu merupakan buah dari keteladanan yang beliau ambil dari ayahnya Yakub alaihi salam. Di dalam ayat yang tadi kita sebutkan, disebutkan bahwasanya keistiqomahan Nabi Yusuf dalam bertauhid disebabkan karena mengikuti jejak leluhurnya. Ini menunjukkan bahwasannya memori qudwah salihah yang beliau ambil dari ayahnya, juga memori uswah hasanah, teladan yang baik yang beliau ambil dari kisah-kisah nenek moyangnya yang diajarkan oleh ayahnya sendiri, menjadi pelindung yang kuat, menjadi benteng yang kuat dari kotoran-kotoran kesyirikan dan noda-noda akhlak yang tidak mulia. Jadi memori yang ada di dalam diri Yusuf, bekas yang ada di dalam diri Yusuf, yang itu diambil dari qudwah, teladan ayahnya Yakub alaihi salam. Juga cerita-cerita yang diceritakan oleh Yakub tentang Ibrahim dan juga Ishak alaihi salam, itulah yang membuat dirinya kuat, yang menjaganya dari kesyirikan, yang menjaganya dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik seperti perzinahan. Maka ahibati fillah azanillahu wa iyyakum, dari sini kita temukan dua hal yang sangat hebat sekali dalam mendidik anak. Yang pertama adalah teladan yang baik. Yang kedua adalah mendidik, mengajar anak
melalui media-media cerita, melalui bercerita. Oke. Karena dari dua hal itu, Nabi Yusuf alaihi salam bisa kuat ketika dijebloskan ke dalam sumur. Ketika dia dibeli dengan harga yang murah sebagai budak. Ketika dia diganggu oleh Imra'atul Aziz, oleh istri seorang raja, seorang bangsawan. Ketika dia dipenjara lagi, kemudian dia berbicara, dia berani berdakwah. Apa yang beliau katakan? Ittaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. Aku mengikuti jalannya Ibrahim, itu leluhurku, nenek moyangku, Ishak, dan juga ayahku, Yakub. Jadi pendidikan yang diajarkan berupa keteladanan dari Yakub alaihi salam dan juga cerita-cerita yang Yakub ceritakan kepada Yusuf alaihi salam itu membekas di dalam diri Yusuf sehingga menjadi benteng yang kokoh, menjadi pelita, menjadi cahaya agar Yusuf itu bisa berjalan dengan lurus. Nah, maka dari itu ahibati fillah azani Allah wa iyyakum, dari sini bisa kita simpulkan akan urgensi atau pentingnya uslubul qudwah as-shalihah. Metode pendidikan dengan teladan yang baik. Kenapa? Karena teladan yang baik itu lebih membekas pada memori anak, pada diri seorang anak dibandingkan hanya memberitahu, memarahi, atau bahkan memukul. Kemudian kita bisa ambil juga pelajaran tentang keteladanan ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mengutus Rasul untuk manusia dari kalangan Rasul. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kalangan manusia? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Rasul untuk manusia dari kalangan manusia. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memilih malaikat? Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membimbing mereka begitu saja tanpa adanya Rasul? Kenapa harus mengutus seorang manusia, memilih dari kalangan manusia itu seseorang untuk dijadikan Rasul? Tujuannya adalah untuk keteladanan. Tujuannya adalah untuk bisa ditiru. Bagaimana ketika nanti malaikat yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi pengemban risalah, padahal malaikat tidak punya nafsu. Padahal malaikat itu tidak diciptakan sebagaimana manusia diciptakan. Malaikat diciptakan secara umum itu untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan mereka melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Tidak diganggu oleh syaitan dan tidak dibekali nafsu. Tidak mungkin lupa. Akan tapi kenapa dipilih manusia dengan segala kelemahan yang ada pada diri manusia? Adalah karena untuk dijadikan sebagai qudwah as-shalihah. Dijadikan sebagai teladan untuk ditiru bagaimana dia bekerja, bagaimana dia bersosialisasi, bagaimana dia belajar, bagaimana dia beribadah, bagaimana dia bernegara. Itu semua ada dalam manusia. Dan Rasul diutus dari kalangan manusia agar mengajarkan itu semua. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga mempraktekkan ini semua. Uswah hasanah, teladan yang baik, sebagaimana ayat yang sering kita dengar dari para penceramah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada di dalam diri Rasul sallallahu alaihi wasallam teladan yang baik untuk kalian. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan salat, Rasulullah mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Aisyah mengatakan di satu hadis, ketika dikumandangkan azan, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam langsung berdiri dan berpaling dari kami seakan-akan beliau tidak mengenal kami dan kami tidak mengenal beliau.
Lihat bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memerintahkan sahabatnya untuk sholat, dan ketika dikumandangkan azan, langsung Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang sedang bermajlis bersama keluarganya duduk-duduk berdiri. Ketika sedang duduk-duduk bercengkrama dengan keluarganya, mendengar azan langsung berdiri, meninggalkan keluarganya yang sedang bercengkrama. Ini adalah qudwah. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah mengatakan, khudhu anni manasikakum, tirulah aku untuk tata cara haji kalian. Dan begitu juga ketika tahallul di kisah Sulhul Hudaybiyah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan sahabat untuk tahallul. Akan tapi sahabat pun terlihat dari raut wajah mereka seakan-akan menolak karena kecewa terhadap Sulhul Hudaybiyah itu. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam masuk menemui keluarganya, kemudian diberikan saran oleh salah seorang istrinya agar Rasulullah yang memulai untuk tahallul. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu keluar dan bertahallul, memotong rambutnya, dan diikuti oleh para sahabatnya. Berdasarkan poin-poin di atas, penting bagi kita sebagai orang tua untuk menjadi teladan yang baik bagi anak-anak kita. Seperti pada Yusuf, ketika berani menolak tawaran zina dari seorang bangsawan, ketika berani dengan mantap mengatakan kami tidak melakukan kesyirikan, agar supaya seperti itu. Karena apa? Karena teladan, kembali lagi, itu memberikan bekas yang kuat di dalam hati seorang anak, bekas yang kuat dalam memori anak. Terutama kita harus praktekkan ini ketika anak dalam marhalah tasbih dan taklid. Dalam usia anak itu suka meniru, usia emas. Kita harus perhatikan ini. Nah, kemudian yang selanjutnya yang ingin disampaikan dalam sharing kali ini adalah, apakah ketika kita soleh, ketika kita baik, itu otomatis kita menjadi qudwah? Belum tentu. Banyak orang baik, yang baik hanya orang tuanya saja, anak-anaknya tidak meniru kebaikan orang tuanya. Maka ini menunjukkan bahwa kita memantas jadi orang soleh saja, belum tentu itu bisa menjadi qudwah bagi anak-anak kita. Profesor Mustafa Abu Sa'ad, pakar tarbiyatul aulad, pakar tarbiyah, pakar pendidikan dari negeri Saudi Arabia, pernah ditanya tentang hal ini, kemudian beliau menyatakan demikian. Beliau mengatakan, la takunu qudwatan bimujarrad an takuna salihan. Kamu tidak bisa menjadi teladan serta-merta karena kamu adalah orang yang baik. Tidak. Banyak orang-orang yang baik tetapi tidak bisa menjadi teladan bagi anak-anaknya. Maka beliau mengatakan ada 3 hal yang bisa menjadikan anak-anakmu meneladani dirimu. Yang pertama adalah i'jabu abna'ika bika, yakni anak-anakmu itu kagum terhadapmu. Membuat anak-anak itu kagum terhadap diri kita. Membuat anak-anak kita itu mengapresiasi adanya kita. Jadi ketika kita ingin anak kita itu menjadi anak yang rajin, anak yang disiplin, anak yang ketika azan dikumandangkan langsung berangkat, dia harus punya role model dalam hal rajin, dalam hal disiplin. Maka kita harus menjadi yang paling utama dan yang paling pertama yang dia lihat. Sehingga dia kagum terhadap kita. Oh, ayahku jam 4 pagi sebelum azan sudah bangun. Ayahku sebelum berangkat, dia menyapu halaman depan. Ibuku
Sebelum sholat subuh, dia sudah selesai memasak. Ayahku tidak pernah terlambat menuju tempat kerjanya. Ayahku tidak pernah terlambat menghadiri janji atau menepati janji atau undangan yang dibuat oleh teman-temannya. Anak kagum. Ketika anak itu kagum, dia akan meniru. Saya pengen jadi seperti ayah. Saya pengen jadi seperti ibu. Akan tapi ketika kondisinya sebaliknya, kita pengen anak kita rajin, tapi kita sendiri nggak rajin, kita sendiri malas-malesan, mageran. Yang akan dilihat oleh seorang anak terhadap ayahnya akan berbeda. Ayah aja nggak sholat, ayah aja nggak ke masjid, ayah aja males, dan yang lain sebagainya. Nah, kemudian tips yang kedua, agar anak bisa meneladani kita setelah anak itu kagum dengan kita adalah membuat anak itu cinta kepada kita. Membuat anak cinta kepada kita tidak hanya dengan memberikan hadiah-hadiah, akan tetapi menjadi ayah dan ibu penuh waktu, bukan part-time tetapi full-time. Meskipun itu terpotong dengan rutinitas pekerjaan kita di luar atau pekerjaan rumah tangga bagi ibu atau istri, maka hendaknya seorang ayah atau seorang ibu memiliki hubungan yang erat. Ketika di rumah, ya sudah, pekerjaan-pekerjaan di luar yang ada di tempat kerja itu ditinggalkan. Fokuskan waktu dan berikan waktu kepada anak. Kita menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka, kita membantu mengerjakan PR mereka, kita bermain tertawa dengan mereka. Karena inilah yang akan membuat seorang anak cinta kepada ayahnya. Kemudian yang selanjutnya adalah membuat seorang anak itu mengikuti kita, ikut-ikutan. Beda meneladani dengan mengikuti, hanya ikut-ikutan saja. Langkah ketiga adalah membuat anak itu ikut. Caranya bagaimana? Difahamkan, kemudian dibiasakan. Difahamkan, yakni dengan kita berikan informasi atau ilmu tentang sesuatu yang ingin kita lihat dari anak kita. Tentang sholat, kita ajarkan kepada anak kita itu tentang sholat. Keutamaan sholat di awal waktu, hukuman bagi melalaikan sholat, dan yang lain sebagainya. Nah, jadi dengan 3 hal itu tadi, membuat anak kagum kepada kita, membuat anak cinta kepada kita, membuat anak bisa mengikuti kita, ditambah lagi dengan kesolehan kita, itu akan membuat anak itu cinta, kemudian meneladani kita. Sehingga ketika nanti kita lepas anak-anak itu merantau, kita titipkan kepada Allah Azza wa Jalla, insya Allah akan seperti Yusuf alaihi salam yang memori keteladanan terhadap anaknya, terhadap ayahnya, Yakub, memori tentang uswah hasanah dari leluhurnya, itu akan membekas sehingga membentuk benteng, sehingga membentuk jalan yang lurus, menjadi pelita yang menjaga tauhidnya, menjaga akhlak mulianya. Wallahu ta'ala a'lam biswab. Ini yang bisa disampaikan dalam kesempatan yang ketiga ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua agar bisa menjadi orang tua yang baik. Sampai ketemu di perjumpaan yang selanjutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Barakallahu li wa lakum wa zadakumullahu hirsan wa ilman. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.